Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah wa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad nasarakumullah bi badri wa antum azila fattaqullah la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Kita benar-benar berharap, berdoa kepada Allah hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Amin. Bermohon untuk kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah, dan bermohon untuk kita kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin. Amin ya Allah min rabbal alamin. Bapak Ibu, anak-anak soleh dan soleha penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita hikmah dan pelajaran dari ayat suci Al-Quran. Kita sudah masuk surat Ali Imran ayat 123. Apa kata Allah Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad nasarakumullah, dan sungguh Allah telah menolong kamu di Badrin, dalam perang Badar, wa antum azilatu, padahal kamu dalam keadaan lemah. Fattaqullah la'allakum tashkurun, karena itu bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya. Ini Ali Imran 123. Ali Imran 121, 122. Di 121 digambarkan Nabi Muhammad SAW mengatur strategi di perang Uhud. Di ayat 122 ada dua kelompok yang hampir mundur karena takut dan disampaikan sebelumnya. Dan sekarang di ayat 123 Allah mengingatkan kemenangan perang Badar saat kaum muslimin jauh lebih lemah, namun menang mutlak. Hikmah apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Karena itulah yang kajian kami insyaallah setiap subuh di sini, kecuali di hari Jumat. Di mana di sini Bapak Ibu Allah jelas-jelas mengatakan sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu dalam keadaan lemah. Maka Bapak Ibu ya, ketika Allah mengatakan ini dalam keadaan apapun kita Bapak Ibu, kalau Allah menolong kita, kita pasti menang. Nah maka jangan pernah ragu dalam kondisi apapun kita. Maka kita sering Bapak Ibu setiap setelah sholat dan menjelang tidur kita mengirimkan qul huwallahu ahad. Allah itu satu, Allah samad, Allah tempat bergantung, Allah tempat meminta. Jangan ragu kita. Karena ayat ini untuk kita Bapak Ibu, walaupun Allah berbicara kepada Nabi Muhammad tentang perang Badar, tapi Allah mengatakan kamu dalam keadaan lemah, tapi kami menangkan kamu. Nah, maka jangan pernah khawatir Bapak Ibu ketika maaf misalnya suami kita pergi nggak datang lagi, anak kita pergi menikah nggak datang lagi, jangan pernah kita lemah itu Bapak Ibu. Suami tidak ada, kita bergantung tidak ada, anak yang dibesarkan juga tidak ada, maka jangan lemah kita. Karena Allah sudah menggambarkan di sini dalam perang Badar itu Rasulullah dan para sahabat betul-betul sedikit, tapi Allah menangkan. Kemudian Allah suruh, "Wattaqullaha la'allakum tashkurun."
Karena itu bertakwalah kepada Allah. Maka Bapak Ibu, dalam hidup ini kita perlu bekal, dunia perlu bekal, di akhirat perlu bekal, dan bekal sebaik bekal adalah takwa. Apa itu takwa Bapak Ibu? Betul-betul kita hidup sesuai dengan aturan Allah. Kita lihat ayat per ayat Bapak Ibu. Apa Allah katakan di sini? Walaqad nasarakumullah. Dan sungguh Allah telah menolong kamu. Maka sesungguhnya Bapak Ibu, kemenangan sejati datang dari Allah, bukan semata-mata usaha kita. Jangan pernah merasa ketika kita bergelar profesor itu karena saham kita. Karena ketika kita mengumpulkan uang, rumah kita ada di sana, ada di sini. Jangan karena itu karena kita. Karena jelas-jelas walaqad nasarakumullah. Maka apapun posisi kita Bapak Ibu, ketika kita sadar dengan ayat ini walaqad nasarakumullah, dan sungguh Allah telah menolong kamu. Maka kita lihat Bapak Ibu, pedagang-pedagang yang beriman, pedagang kecil tetap jujur meski kalah modal, karena dia yakin Allah bukakan pelanggan setia kepada dia. Guru yang mengajar di kelas di sekolah kecil sekolahnya, Allah akan berikan wibawa kepadanya. DPA-nya gede, disudui muridnya sampai PI-nya tetap mengajar di situ. Kamu bahagia ketika mengajar di tempat yang istimewa. Allah mengatakan kemudian di Badr, di perang Badar, sejarah iman adalah sumber keberadaan jiwa. Maka Allah gambarkan tentang peristiwa Badar ini adalah sejarah iman. Maka keluarga sederhana bertahan karena ingat dulu Allah pernah menolong. Kita menikah setahun pindah, nah, makanya kita baca Quran. Allah akan menolong kalau orang itu bersyukur, kalau orang itu bertakwa. Bersyukurlah walaupun pindah-pindah lain terbayar kontraktan. Orang tinggal di gubuk derita, orang tinggal di istana tapi menderita. Maka ini sejarah yang paling penting bagi kita Bapak Ibu. Sering-seringlah baca Al-Quran sebut dengan memahaminya. Kemudian Allah mengatakan wa antum adillah, padahal kamu dalam keadaan lemah. Kelemahan Bapak Ibu bukan penghalang untuk pertolongan Allah. Karyawan baru kepada yang jujur itu diremehkan. Ketika dia masuk ke sebuah perusahaan, dia masuk situ, ternyata karyawan di situ bermalas, karyawan di situ tidak amanah. Dia rajin, dia jujur, dia tetap eksis dengan kejujurannya. Penjual kecil misalnya bersaing dengan toko besar, tapi Allah beri keberkahan. Kami sudah banyak melihat Bapak Ibu ada toko kecil, 3 toko besar di situ. Dia baru masuk di situ toko betul-betul kecil, tapi dia yakin Allah Maha Besar. 3 tahun satu di antara 3 toko itu belum tinggal. 1 tahun dari situ, 3 tahun toko besar itu tidak ada lagi. Dia yang menjadi besar. Maka Bapak Ibu jangan pernah kita khawatir kalau kita yakin Allah itu Maha Besar. Dan kita lihat Bapak Ibu dalam posisi kita di Sumatera ini, di Sumatera Utara, di Aceh, dan juga di Sumatera Barat diuji oleh Allah Bapak Ibu. Maka kita sadar musibah banjir yang melanda Sumatera Barat memperlihatkan kondisi umat yang sedang berada dalam keadaan lemah secara fisik, rumah hanyut, harta rusak, ladang tertimbun, lemah secara ekonomi, rusak terhenti, penghasilan terputus, lemah secara emosi, kehilangan anggota keluarga terlalu pada ketakutan. Namun ayat ini menegaskan satu pesan besar, justru dalam kondisi lemah pertolongan Allah paling dekat. Maka jangan pernah ketika kita posisi paling lemah harus posisi paling kuat iman kita. Sementara kita lihat ketika orang posisi paling lemah pula imannya. Posisi kita boleh lemah pada posisi iman, jangan pernah lemah, karena Allah datang pada saat yang tepat. Ketika Musa tidak bisa berikhtiar lagi Bapak Ibu, disitulah pertolongan Allah datang. Lemparkan tongkatmu, maka terbelahlah laut itu. Maka jangan ragu Bapak Ibu, posisi apapun kita tidak masalah, asal posisi iman kita tinggi menjulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.